Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Armaniswa Nuraini. Saya berasal dari kelas 10G nomor presensi 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kahuripan. Untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Kerajaan Kahuripan, silakan simak videonya sampai akhir ya. Untuk topik pembahasannya, yang pertama ada pengertian, yang kedua latar belakang, yang ketiga masa kejayaan, yang keempat fase kemunduran, yang kelima bukti peninggalan, dan yang terakhir daftar pustaka. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan letak. Pedang Kahuripan atau dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan Kerajaan Medang yang runtuh pada tahun 1016 Masehi. Pada tahun 1042 Masehi, wilayah kerajaan dibagi dua oleh Airlangga untuk kedua putranya menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Kerajaan Kahudipan merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berlokasi di Jawa Timur. Ibu kota kerajaan berada di Kahuripan, dekat lembah Gunung Penanggungan sekitar Sidoarjo. Kahuripan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Kerajaan Medang runtuh diperkirakan pada tahun 1016 Masehi. Dan berdirinya Kahuripan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Kediri di Daha dan Kerajaan Majapahit di Mojokerto. Lalu untuk latar belakangnya, pada tahun 1016, Kerajaan Medang yang saat itu diperintah oleh Raja Dharma Wangsa Teguh mengalami kehancuran akibat serangan dari Raja Wurawari yang merupakan sekutu Sriwijaya. Dalam serangan tersebut, Dharma Wangsa Teguh terbunuh dan kerajaannya hancur. Airlangga yang merupakan keponakan sekaligus menantu Dharma Wangsa Teguh berhasil melarikan diri dari serangan tersebut. Ia bersembunyi di hutan selama beberapa tahun sebelum akhirnya bangkit untuk merebut kembali kekuasaan. Pada tahun 1019, setelah menghimpun kekuatan dan dukungan dari rakyat serta beberapa bangsawan yang setia, Airlangga berhasil merebut kembali wilayah bekas Kerajaan Medang. Ia kemudian mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Kahuripan, dengan pusat pemerintahan di sekitar daerah yang kini dikenal sebagai Mojokerto, Jawa Timur. Sebagai raja, Airlangga berusaha memulihkan kondisi kerajaan yang hancur akibat perang. Ia memulai berbagai reformasi, termasuk membangun sistem irigasi untuk pertanian, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain Nusantara dan luar negeri. Lalu masa kejayaan. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Kerajaan Kahuripan mencapai masa kejayaannya dengan berbagai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota seperti Kahuripan, yang sekarang disebut Kediri, menjadi pusat perdagangan yang ramai, sementara seni dan sastra berkembang pesat di seluruh wilayah kerajaan. Pencapaian yang lain seperti yang pertama, dibangunnya saluran irigasi dan jalan raya untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Lalu, Airlangga berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Medang, termasuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil seperti Wengker dan Lodaya. Yang ketiga, Airlangga membangun berbagai candi seperti Candi Belahan dan Candi Gunung Gangsir, serta mendukung perkembangan agama Hindu dan Buddha. Yang selanjutnya adalah masa pembangunan. Yang pertama, Airlangga berhasil membangun Sriwijaya Asrama pada tahun 1036. Lalu, membangun Bendungan Waringin Sapta pada tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman. Yang ketiga, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kali Brantas dekat Surabaya sekarang. Yang keempat, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Yang kelima, meresmikan pertapaan Gunung Pujangan pada tahun 1041, dan yang keenam, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Lalu, Kahuripan sebagai ibu kota Jenggala.
Pada akhir pemerintahannya, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Calon raja yang sebenarnya yaitu Sanggrama Wijaya Tunggadewi memilih menjadi pertapa daripada naik tahta. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat bernama Kadiri beribu kota di Jaha, diserahkan kepada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Jenggala beribu kota di Kahuripan, diserahkan kepada Mahapanji Gasarakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Yang selanjutnya ada masa kemunduran. Yang pertama, menurut buku Pasang Surut Runtuhnya Kerajaan Hindu-Buddha pada tahun 2022, karya Rizem. Runtuhnya kerajaan Kahuripan disebabkan karena sang putri mahkota, Dyah Sanggrama Wijaya menolak untuk menggantikan Airlangga sebagai Raja Kahuripan. Yang kedua, berdasarkan Prasasti Cane 1021 dan Prasasti Turun Hyang pada 1035, alasan Putri Mahkota menolak dinobatkan sebagai pemimpin karena ia lebih memilih hidup sebagai pertapa daripada pemimpin kerajaan. Lalu, akhirnya, Raja Airlangga yang memiliki 3 orang anak memutuskan untuk membagi kekuasaannya kepada 2 putranya, yakni Kerajaan Jenggala yang diserahkan kepada Raden Jayagrana dan Kerajaan Benjalu yang diserahkan kepada Raden Jayanegara. Pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perang saudara di antara keduanya. Berdirinya kedua kerajaan tersebut menandakan akhir dari pemerintahan dan sejarah dari Kerajaan Kahuripan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada bukti peninggalan dari masa Kerajaan Kahuripan. Yang pertama, ada Candi Jalatundu. Candi Jalatundu terkenal juga sebagai Petitraan Jolotundo dan merupakan kompleks petitraan yang diperkirakan sudah ada sejak masa Kerajaan Kahuripan. Lokasinya ada di barat Bukit Bekel, Dukuh, Balai Kembang, Desa Seloliman, Trawas, Kabupaten Mojokerto. Peninggalan yang kedua ada Candi Badut. Candi Badut berlokasi di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur. Candi Badut dibangun sekitar abad ke-8 dan ditemukan pada 1921. Candi Badut bentuknya tambun dan menghadap ke barat. Bagian depan candi induk ada sisa pondasi 3 candi perwara atau pendamping sehingga membuat candi ini sangat menarik. Yang ketiga ada Candi Watu Tulis. Candi Watu Tulis termasuk candi bersejarah Kerajaan Kahuripan yang kondisinya cukup hancur. Candi ini berlokasi di Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat sekitar percaya dulunya bangunan ini sangat megah. Bukti peninggalan yang selanjutnya ada prasasti. Prasasti yang pertama ada Prasasti Kamalakian. Prasasti ini menyebutkan pemulihan kembali wilayah setelah masa kehancuran akibat serangan Raja Wurawari. Prasasti yang kedua ada Prasasti Pujangan. Prasasti ini memberikan informasi tentang silsilah dan kerajaan hidup Airlangga, termasuk pendiriannya atas kerajaan Kahuripan. Lalu ada Prasasti Terep. Prasasti Terep menyebutkan konflik dan peperangan yang terjadi di masa Airlangga dalam usaha menyatukan kembali wilayah kerajaan. Lalu juga ada Prasasti Baru. Prasasti ini merupakan piagam hadiah dari Raja Airlangga kepada para kepala kota Madya Baru yang memberinya perlindungan dan kesetiaan kepadanya saat perang dengan Pangeran Mahasin. Bukti yang terakhir yaitu Kitab Arjuna Wiwaha. Nah, kitab ini di bawah pemerintahan Airlangga, seni sastra turut berkembang, sebab Airlangga juga menggemari seni sastra. Ia meminta Empu Kanwa, pujangga kerajaan, untuk menyusun kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi oleh Apik Mahabharata. Nah, teman-teman, dari informasi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mendapatkannya dari sumber-sumber ini. Lalu,
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan saya akhiri. Sampai jumpa.